Nah ini yang persoalan. Nah, sebenarnya kalau bulan Desember Pak Kapolri mengatakan itu, harusnya ke sini sudah tidak. Itu daerah abu-abu yang saya selalu ngomong, ini jadi bisa dimainkan oleh oknum. Jadi kurang contoh, wah pimpinan begitu gimana bawahnya. Penyelidik ini bisa konsisten dengan sumpahnya ya sebagai penegak hukum yang memang tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Serambi Adi Warman bersama saya Nuni Rahmawati. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai apa hukum viral dulu baru diproses. Baiklah, sebelum masuk pada topik pembahasan, mari kita simak tayangan berikut ini. Tagar percuma lapor polisi yang digaungkan disebut-sebut menjadi pemicu terjadinya fenomena no viral no justice. Tagar ini pun menjadi sorotan pada beberapa kasus yang sebelumnya tidak ditangani oleh kepolisian. Polisi malas ngurus gak ada duitnya. Iya kan Pak ya? Iya. Di masyarakat bahwa harus viral, karena kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Nuni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Adi. Mantap. Baiklah Pak Adi, seperti tadi sudah kita saksikan dalam video, muncul anggapan atau tagar dari masyarakat nih Pak, percuma lapor polisi, no viral, no justice. Karena saking tidak percayanya masyarakat terhadap proses hukum pidana di negara kita ini Pak, yaitu di institusi kepolisian karena tidak menangani kasus yang dilaporkan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Yang pertama, fenomena ini sesungguhnya terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Waktu itu orang teriak, kalau pengusutan tindak pidana ingin cepat, naikin di berita, di koran. Ya. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, koran sudah berubah. Ya. Ada media sosial. Nah, tadi Pak Kapolri dengan tegas, seingat saya, itu kejadian Pak Kapolri ngomong itu Desember tahun 2021 pada saat evaluasi. Ya. Kalau kita lihat tugas pokok kepolisian berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu ada 3. Ya. Yang pertama menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua penegakan hukum. Ya. Yang ketiga melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Ya. Di sini terlihat sekali
hanya satu tugas pokok yang diemban oleh reserse atau oleh penyidik yang dikomplain oleh masyarakat. Sedangkan tugas pokok lainnya seperti menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, polisi itu luar biasa, sigap. Bahkan saya suka sedih melihat para anggota polisi di lapangan menjaga demo, menjaga bencana alam dan lain sebagainya. Sangat sigap. Tetapi yang persoalan kita adalah terkait dengan penegakan hukum. Di mana pengemban tugas pokok penegakan hukum ada di Bareskrim. Dan ke bawah ya. Nah ini yang persoalan. Nah, sebenarnya kalau bulan Desember Pak Kapolri mengatakan itu, harusnya kesini sudah tidak. Tetapi nyatanya masih saja begitu. Sampai sekarang masih sama ya. Coba kita ingat ya, saya ada beberapa kasus seingat saya. Ada kasus karyawan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang katanya dilecehkan, ya, dirundung, lapor ke Polsek. Polsek tidak mau terima. Terus lapor tidak diterima, apa yang dilakukan oleh korban tadi? Bikin surat ke Pak Jokowi. Diviralkan di media sosial, baru diangkat, baru dinaikkan ke Polres, baru proses berjalan. Nah ini yang dikatakan Pak Kapolri benar adanya, itu satu contoh kasus. Ada kasus lain yang di Polsek di Pulau Gadung, ya, orang kecopetan, ATM-nya banyak, uangnya ada dan lain sebagainya, oleh oknum di tingkat Polsek, kalau nggak salah Kanit, sekarang udah ditindak ya. Nah, Kanit tersebut mengatakan, ngapain punya ATM banyak-banyak taruh situ? Tahu nggak biaya administrasi laporan mahal gitu, macam-macam. Nah ini persoalan. Kejadian ini ya saya rasa sudah dipahami oleh Kapolri. Sekarang bagaimana menertibkan anggotanya itu PR-nya. Pak Kapolri udah ngomong supaya itu tidak terjadi, supaya semua penanganan kasus itu berjalan sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidik tindak pidana. Tapi nyatanya belum. Nah ini PR buat Pak Kapolri untuk benah-benah, apalagi sekarang kabar reskrimnya kena isu, entah benar entah enggak, kasus tambang ya, yang dari katanya diterima uang. Nah ini juga persoalan. Jadi kurang contoh, wah pimpinan begitu gimana bawahnya. Nah ini PR berat dari Pak Kapolri. Ya. Saya berharap Pak Kapolri itu kuatlah, bisa lah menyelesaikan ini. Jadi tanpa viral pun harus diproses dengan baik ya Pak Harusnya Adi. Begitu. Ya. Baik Pak Adi, tadi juga kita saksikan ya Pak ada beberapa kasus, diantaranya kasus pemerkosaan anak yang tidak ada kejelasan. Namun setelah viral baru ditangani Pak. Juga ada kasus artis, karena keartisannya yang viral menjadi cepat sekali ditangani dalam waktu yang singkat, terlapor langsung dinaikkan menjadi tersangka dan ditahan itu Pak. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya bagaimana sih alur atau proses penanganan hukum pidana itu berdasarkan undang-undang? Atau dengan kata lain, ada ketentuannya tidak Pak untuk lamanya proses hukum pidana itu sendiri? Nah ini ya, yang pertama secara umum hukum acara ada, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ mengatur siapa penyidik, siapa penyelidik, penuntutan sampai proses pengadilan, sampai persidangan, sampai eksekusi, diatur sedemikian rupa. Nah untuk tindak lanjutnya ada peraturan pemerintah. Akan tetapi sayangnya di peraturan pemerintah tersebut nomor 27 itu tahun sebagai pelaksanaan undang-undang UHAP itu juga tidak maksimal, tidak mengatur tentang limit atau batasan waktu, ya. Itu daerah abu-abu yang saya selalu ngomong, ini jadi bisa dimainkan oleh oknum, ya. Ada Perkap, peraturan Kapolri, ya, itu udah sangat bagus, tapi tetap masih banyak kelemahannya karena ada ruang-ruang di situ yang bisa ditarik ulur. Kembali lagi terkait dengan waktu ya, Perkap nomor 6 tahun 2019. Ada juga peraturan kejaksaan, itu seperti itu juga.
Nah, peraturan internal di kepolisian, di kejaksaan, atau di Mahkamah Agung itu kurang disosialisasi ke masyarakat. Masyarakat nggak paham, apalagi nanti P19, terus bolak-balik sampai P21. Batas waktunya nggak jelas. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang viral, ya kan diterangkan 14 hari. Wow, ini juga kendala di kita. Seharusnya tentang waktu tadi harus ada di undang-undang. Harus ditentukan dalam undang-undangnya ya Pak. Sehingga Jadi jelas. penyelidik atau penyidik berpacu dari situ. Ada sanksi hukumnya. Ya. Malah saya agak ekstrim ngomong dalam tayangan sebelumnya, episode sebelumnya, perlu adanya undang-undang larangan rekayasa kasus pidana. Ya. Nah, kemarin saya baru tadi pagi saya baru telepon bicara dengan teman di Komisi 3 yang kebetulan Wakil Ketua MPR RI, ya Pak Asrul Sani. Saya katakan tolong buat ini undang-undang atau dimasukkan di KUHP, rancangan KUHP yang mau ketok palu tahun ini, ya rancangan KUHP. Ya kalau itu bisa bagus, ada bab tersendiri untuk mengatur larangan rekayasa kasus pidana, ya gitu. Baik Pak Adi, terkait tadi limit waktu yang belum ditentukan nih Pak, ada pertanyaan saya untuk mewakili para pencari keadilan nih Pak, karena masih banyak yang mengeluh Pak kalau laporan polisinya tidak ditangani alias jalan di tempat, bahkan seperti dipetieskan Pak oleh oknum penyelidik atau penyidik karena tidak viral. Bahkan tadi Pak Kapolri bukan juga hanya tidak viral, tidak ada uangnya. Ya, tidak viral dan tidak ada uangnya ya Pak. Ya. Bahkan tadi Pak Kapolri sendiri dalam video yang teaser kita tadi Pak menyatakan anggapan masyarakat bahwa kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, bagaimana nih Pak caranya supaya laporan-laporan yang jalan di tempat itu tadi bisa maju jalan Pak? Apakah kami harus lapor, kami pencari keadilan harus lapor ke atasan mereka? Mohon penjelasannya Pak Adi. Tadi udah dijawab oleh Pak Kapolri, diviralin aja. Jadi boleh ya Pak kita viralkan diviralin ya Pak? aja, nggak usah takut karena ada undang-undang informasi publik ya. Ya, itu nggak usah takut diviralin. Ya. Supaya para penyelidik ini bisa konsisten dengan sumpahnya, ya sebagai penegak hukum yang memang tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Diviralin aja. Supaya ada kena sanksi ya. Dengan diviralin, ya insya Allah akan berjalan baik. Semua kasus, kalau perlu semua kasus. Lebih cepat ya Pak ya. Jadi kalau perlu semua kasus. Kalau tadi dilaporkan ya ke Propam, dilaporkan ke atasan mereka, ke atasannya, ke Kapolres atau Kapolda dan sebagainya. Hasilnya ya, menurut pengalaman dan hemat saya tidak maksimal. Tidak secanggih, tidak secepat yang viral kita viralkan ya Pak. Jadi nggak apa-apa, Pak Kapolri bilang viralin aja. Viralkan di media sosial boleh ya Pak? Boleh aja silakan, sepanjang sepanjang tidak ada fitnah di situ ya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan seperti kasus yang rumah sakit dulu ya. Berita yang email itu ya Pak? Ya itu juga itu bukan tindak pidana. Boleh menceritakan itu di sepanjang bukti-buktinya juga ada. Ya. Baik Pak Adi, tadi menarik nih Pak yang terkait tidak ada uang tidak akan diproses Pak. Karena masyarakat juga banyak yang mengatakan itu kalau tidak ada uang maka tidak diproses. Seperti layaknya ungkapan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas Pak. Padahal dalam asas hukum itu ada cepat, sederhana, dan biaya ringan yang artinya berlaku bagi semuanya ya Pak. Mohon penjelasannya Pak Adi. Itu salah tuh yang bilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dua-duanya tumpul. Dua-duanya tumpul Pak. Iya, sangat sulit. Sangat sulit. Keadilan di Republik ini untuk kasus pidana, bahkan kasus perdata juga, itu perjuangannya luar biasa. Mahal, ya bahasa saya itu sangat mahal. Perlu pengorbanan mental, uang, biaya, dan lain sebagainya. Ya waktu tentunya. Jadi tergantung siapa di situ bandarnya, siapa di situ ini. Ini persoalan tentang moral, persoalan tentang makanya waktu itu Pak Kapolri bilang revolusi mental. Dimulai dari kepolisian.
Nah kalau ini berhasil akan sangat bagus. Ya persoalan kita, maaf ya, yang namanya ada kekuasaan satu institusi atau satu pejabat di situ memiliki resistensi untuk melakukan tanda petik macam-macam. Nah, jadi begitu kuat, begitu besar kekuatan penyidik menyebabkan maaf, gara-gara orang oknum penyidik, institusi Polri yang rusak. Jadi saya kalau dibilang polisi rusak, saya marah. Kenapa marah? Enggak semua. Satker lain banyak yang baik. Yang kering juga banyak. Ya, ini satker yang nyangkut tentang penyidikan oknumnya ini. Ya, ini yang persoalan. Saya juga punya teman yang memang tempat kering. Ya susah, kasihan kita lihatnya. Nah negara di situ harus hadir gitu loh untuk mensejahterakan mereka. Ya, kalau jadi, mereka sudah sejahtera, jadi perkara dapat tertangani lebih baik ya Pak. Gitu. Menurut Bapak, kedepannya harus seperti apa sih Pak supaya tanpa menunggu viral pun proses hukum dapat berjalan dengan baik atau lebih cepat sehingga ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan Pak? Harus direvisi KUHP. KUHP harus direvisi. Direvisi, terus ada sanksi yang jelas bagi para penegak hukum, dalam hal ini penyidik, ya, atau penyelidik, baik itu di kepolisian, di kejaksaan, di KPK atau PPNS, ada sanksi yang keras buat mereka. Nah, saya akan bilang perlu adanya undang-undang larangan rekayasa kasus pidana. Nah, kalau ini ada, apalagi misalkan cukup di KUHP yang baru, ya itu ada, saya yakin ini akan tidak terjadi, minimal berkurang. Ya, minimal berkurang. Ini persoalan ketidaksempurnaan regulasi dan undang-undang. Ada ruang oknum bermain nakal. Ya, kalau oknumnya itu memiliki integritas pribadi yang baik, ya tentunya tidak akan seperti itu. Ya, tentu akan on the track. Tapi karena ini ada ruang, terus ada kultur yang negatif, ya saya nyebut kultur negatif, mohon maaf, kebudayaan di institusi itu yang tidak baik, kebudayaan setor, kebudayaan kasih pendidikan pakai uang, jabatan pakai uang dan lain sebagainya, menyebabkan cost terlalu tinggi. Ya. Itu jadi saya berharap ke depan KUHP juga bisa direvisi, sehingga ini tidak terjadi. Ya, ada perbaikan regulasi ya Pak Adi. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan pemahaman hukum yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah, serta dapat memberikan pencerahan bagi para pencari keadilan. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuni Rahmawati, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.